Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, kelas PKA 2022, akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai logika sebagai tools of science. Dengan anggota kelompok, Adi Faradila dengan NIM akhir 026, Nova Aprilian Tias dengan NIM akhir 073, dan Andi Chandra Meda Pratiwi dengan NIM akhir 083. Pembahasan yang pertama yaitu definisi. Logika didefinisikan sebagai bidang pengetahuan yang mempelajari tentang asas, aturan, dan prosedur penalaran yang benar. Logika akan memberi suatu ukuran atau norma, yakni suatu anggapan tentang benar dan salah terhadap suatu kebenaran. Ukuran kebenarannya adalah logis. Dengan istilah lain, logika sebagai jalan atau cara untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Sebagai sarana berpikir ilmiah, logika mengarahkan manusia untuk berpikir dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir yang benar. Dengan logika, manusia dapat berpikir dengan sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jika ingin melakukan kegiatan berpikir dengan benar, maka harus dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berpikir yang logis. Dengan logika, dapat dibedakan antara proses berpikir yang benar dan proses berpikir yang salah. Terdapat 3 aspek penting dalam memahami logika. Yang pertama, pengertian. Pengertian merupakan tanggapan atau gambaran yang dibentuk oleh akal budi tentang kenyataan yang dipahami, atau merupakan hasil pengetahuan manusia mengenai realitas. Yang kedua, proposisi. Proposisi atau pernyataan adalah rangkaian dari pengertian-pengertian yang dibentuk oleh akal budi atau merupakan pernyataan mengenai hubungan yang terdapat di antara dua buah term. Yang terakhir yaitu penalaran. Penalaran adalah suatu proses berpikir yang menghasilkan pengetahuan. Klasifikasi logika dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada logika deduktif, yang kedua ada logika induktif. Untuk logika deduktif sendiri merupakan bentuk inferensial yang bertujuan untuk menarik kesimpulan. Nah, ini tuh dari pernyataan yang umum kemudian menjadi pernyataan yang khusus dengan menggunakan penalaran ataupun rasio. Untuk menarik kesimpulan ini menggunakan pola berpikir silogisme. Kemudian ada logika induktif. Nah, di mana ini untuk cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang sifatnya itu pernyataan bersifat khusus menjadi pernyataan yang sifatnya itu umum. Nah, penalaran seperti ini itu memungkinkan disusunnya pengetahuan secara sistematik yang mengarah kepada pernyataan-pernyataan yang makin lama bersifat fundamental. Logika induktif sendiri itu mempelajari asas-asas penalaran, baik sejumlah hal yang khusus sampai pada kesimpulan yang umum, jadi bersifat boleh jadi. Selanjutnya yaitu kelebihan logika sebagai tool of science. Yang pertama, mampu berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, melodis, dan koheren. Logika mengajarkan kita untuk berpikir secara rasional, kritis, dan sistematis. Dengan logika, kita dapat menyusun argumen yang koheren, mengidentifikasi kesalahan dalam penalaran, dan mengambil keputusan berdasarkan bukti yang ada. Proses berpikir yang terstruktur ini sangat krusial dalam metode ilmiah. Kemudian yang kedua yaitu mampu berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Logika memungkinkan kita untuk berpikir secara abstrak, melampaui pengalaman konkret sehari-hari, dan juga dapat menganalisis konsep-konsep yang kompleks dan membuat generalisasi yang berlaku secara universal. Selain itu, logika juga mendorong kita untuk berpikir secara objektif, meminimalkan bias pribadi dalam pengambilan keputusan. Jadi, harus menggunakan pemikiran objektif, jangan yang subjektif begitu. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Logika ini adalah alat yang ampuh untuk menganalisis kejadian di sekitar kita. Dengan menggunakan prinsip logika, kita dapat menguraikan suatu peristiwa menjadi bagian yang lebih kecil, mengidentifikasi hubungan sebab akibat, dan menarik kesimpulan yang valid. Selanjutnya, yaitu kelemahan logika. Logika membantu para ilmuwan dalam merumuskan hipotesis yang teruji, merancang eksperimen yang efektif, dan menarik kesimpulan yang konsisten dari data yang diperoleh. Tanpa logika yang kuat, kebenaran dan ketepatan hasil penelitian menjadi terancam. Namun, dalam praktiknya, masih ada tantangan dan permasalahan yang perlu diatasi terkait dengan penggunaan dan penerapan
sarana-sarana di dalam konteks penelitian ilmiah, dikutip pada Burhanuddin 2023. Penggunaan logika sebagai tool of science ini harus menggunakan jurnal, artikel, atau penelitian-penelitian dengan data yang benar, sehingga hasil dari logika sebagai tool of science lebih valid dan dapat diterima kebenarannya. Kemudian contoh untuk logika sebagai tool of science. Nah, yang pertama itu penggunaan FTIR, di mana itu kita perlu menggunakan logika karena untuk menganalisis interaksi adanya radiasi inframerah dan molekul dalam sampel. Yang kedua itu kita perlu menggunakan logika saat melakukan analisis spektrum untuk melihat puncak dan mencerminkan fungsi, kemudian mencari ikatan spesifik, dan untuk menarik kesimpulan. Nah, logika tersebut itu diperlukan untuk mengidentifikasi senyawa yang belum diketahui.